Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog kita. Ada Pak Amin dari Kemenparekraf. Pak Amin, jadi di Hari Musik Nasional ini, apa yang paling disiapkan pemerintah? Setidaknya kita sudah melewati 1 tahun, tapi ada beberapa tahun ke depan kita harus membangkitkan kembali musik nasional kita ini. Apa saja yang telah disiapkan pemerintah? Tadi kita sudah membahas shifting to digitalization ya. Saya dengan Mas Febri udah sama dalam satu ini yang sama. Tetapi di ujung pembicaraan di bagian yang terakhir tadi, Mas Febri sempat menyinggung yang kalau dalam bahasa kami adalah entrepreneurship. Oke. Creativepreneurship. Jadi sesuatu kemampuan untuk mengembangkan kewirausahaan. Musik menjadi alat ekonomi kita, alat untuk bagaimana kita membangkitkan ekonomi kita, alat untuk bagaimana sebanyak mungkin kita industri ini melibatkan banyak pekerjaan. Ya. Kita ke depan saat ini dan masa depan sedang mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi. Jadi rentang usia produktif kita lebih dominan. Jadi lebih banyak rentang usia kita dalam skema populasi kita. Kalau kita tidak mampu untuk membuka lapangan kerja, salah satunya itu adalah melalui industri musik, maka kita gagal memanfaatkan bonus demografi itu dan bahkan bisa jadi malah membuat masalah sosial. Baik. Di sini sebenarnya letaknya bagaimana peran industri musik untuk masa depan bangsa ini. Baik, titik terang untuk konser online. Tapi permintaan para musisi ini setidaknya ya disiapkanlah upaya-upaya memaksimalkan protokol kesehatan seperti itu. Ada nggak titik terang untuk itu, Pak Amin? Vaksinasi kita sudah percepat, kemudian bagaimana kita meyakinkan pihak kepolisian, aparat keamanan bahwa kita bisa menjalankan CASE. Kalau kita menjalankan protokol kesehatan itu bukan bukan tanggung jawab pemerintah semata, semua stakeholders, mulai penonton, pelaku bisnis, semua kita harus meyakinkan bahwa ini mungkin dilaksanakan. Jadi itu yang pertama, dan yang kemudian adalah kedua, kita percepat vaksinasi. Oke, artinya memang musisi ini menjadi salah satu kelompok yang akan divaksin untuk persiapan lagi nanti ya Pak ya, untuk bisa berinteraksi dengan para penonton gitu ya Pak Amin ya? Betul. Baik, saya ke Mas Febri. Betul. Ya, jadi kita mempercepat pendataan ya. Iya, pendataan sedang berlangsung ya, Pak Amin ya? Sedang berlangsung. Baik. Baik melalui asosiasi maupun melalui tokoh-tokoh musik. Baik, Mas Febri, sebenarnya dari musisi sendiri untuk bisa kembali konser, untuk bisa kembali unjuk gigi lah di depan masyarakat itu tuh seberapa besar antusiasmenya dan persiapannya seperti apa, termasuk mungkin menyambut tahapan vaksinasi bagi para musisi ini seperti apa? Oke, yang pertama kalau kita membahas antusiasme, pastinya antusias banget ya Mbak, pasti. Karena disitulah lapangan pekerjaan utama kita gitu kan. Mau digital sama panggung live yang beneran itu pasti rasanya berbeda banget. Jadi pasti antusias banget gitu. Dan kalau nggak antusias, maka surat terbuka untuk Bapak Presiden yang terhormat kemarin juga nggak akan viral. Karena yang ngepost banyak banget. Mulai dari musisi rekaman profesional, sampai musisi reguler, sampai pekerjaan-pekerjaan yang mendukung musisi seperti stage crew, soundman, semua ikut ngepost gitu kan. Nah, antusiasmenya ada banget gitu. Dan gimana caranya mereka itu bisa mulai diberikan kepercayaan untuk bergerak kembali gitu. Karena betul seperti tadi Pak Amin bilang, kuncinya bukan boleh atau tidak, tapi bagaimana cara menggerakkan industri ekonomi kreatif, terutama musik ini dengan protokol yang baik dan aman dan sehat gitu. Nah, kalau soal vaksin, kalau pengalaman pribadiku di sekelilingku sih jumlahnya besar sekali yang mau mendukung vaksin, Mbak Nadia gitu. Jadi
memang di sekeliling kita sudah nggak sabar menunggu vaksin kalau di pengalamanku agar kita bisa lebih sehat, bisa lebih kuat dan bisa kembali manggung seperti sedia kala gitu. Baik, oke. Terakhir nih Mas Febri, Pak Amin, nanti katanya hari ini dalam rangka Hari Musik Nasional itu ada acara konser virtual yang melibatkan musisi-musisi daerah, betul ya? Betul. Oke, ada apa saja di sana? Mungkin biar masyarakat ikut mendukung acara ini. Mas Febri. Oke, dari aku. Jadi untuk memperingati Hari Musik Nasional, FESMI, organisasi FESMI bersama dengan organisasi PAPRI dan juga DSS, Konser 7 Ruang mempersembahkan Konser 7 Ruang spesial Hari Musik Nasional tahun 2021 bertemakan musik pemersatu bangsa. Jadi di situ ada lebih dari 50 pengisi acara, penyanyi yang akan menyumbangkan lagu-lagunya, menyumbangkan suaranya, mulai dari Chandra Darusman, Andin, Andre Hehanusa, lalu grup saya Hi-Fi juga ada, lalu juga Resa Herlambang, Rian The Massive, Sandi Kanaster, Tantri Kotak, Tompi, Tri Utami, lalu juga ada Elva Singer, baik, Casero All Star, Badai Krispatih, Bayu Risa, dan masih banyak sekali. Itu nanti malam akan ada di Konser 7 Ruang, bisa disaksikan secara seksama mulai jam 6 sampai jam 12 malam. baik. Ya, itu konser itu kami tujukan sebenarnya untuk membantu teman-teman musisi tradisional yang karena pandemi ini jadi benar-benar hilang pekerjaannya, Mbak. Karena kan kalau masalah kafe kadang buka, kadang tutup, sempat dibuka, ditutup, lalu kemudian dibuka lagi, maka ada sedikit rezeki di situ. Begitu juga dengan profesional recording artis, kebetulan seperti saya dan penyanyi-penyanyi lain masih dapat jatah konser digital gitu. Baik. Tapi kalau musisi tradisional akses kerjanya jauh lebih sulit. Nah, jadi kita akan persembahkan itu untuk teman-teman musisi tradisional. Oke, semoga sukses konsernya Mas Febri nanti malam. Terima Dan kasih. Pak Amin, terima kasih untuk waktunya telah bergabung bersama kami siang hari ini. Terima kasih Pak Amin, Mas Febri. Dan Terima kasih. Sehat pemirsa, selalu. Lanstock masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami.